Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Surab Hikami. Pada video kali ini saya akan menyambung video sebelumnya, yaitu video modifikasi template Start Admin. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menampilkan data kasus coronavirus yang ada di Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, untuk data-data ini kita ambil pada web kawal coronanya langsung. Nah, bagaimana penjelasan saya, teman-teman bisa lihat video selanjutnya. Sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Nah, sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, langsung saja. Pertama-tama jangan lupa membuka lokasi servernya, yaitu SAM. Lalu kita jalankan Apache dan SQL-nya. Setelah sudah jalan, kita close manage. Selanjutnya kita siapkan, kita masuk ke Visual Studio Code. Lalu kita buka folder kita yang kemarin, kita buka. Kita close saja semua di sini dulu. Terus seperti ini sampai sudah bersih. Lalu kita masuk ke browser Google Chrome. Kita tuliskan di sini nama folder tadi, kita panggil localhost, panggil. Nah, ini merupakan hasil dari modifikasi template yang pada video sebelumnya. Nah, untuk pada video ini kita akan menampilkan data perkembangan COVID-19 di Indonesia, yang nantinya data tersebut akan menjadi seperti ini, yang mana data ini kita ambil dari website langsung. Tentu saja kita akan masuk ke website kawal corona. Tulis kawal corona, pastikan laptop teman-teman terkoneksi internet. Nah, kita enter, kita buka, lalu kita masuk pada bagian sini. Nah, selanjutnya, ini merupakan kasus yang ada di Indonesia, kasus coronavirus, yang nantinya kita akan menggunakan database ini. Data-data ini yang akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, yang pertama kita masuk ke API for developers. Kita klik kanan, lalu kita buka link tab baru. Masuk ke sini kita untuk mengambil data-datanya. Nah, selanjutnya kita akan memakai data ini yang nantinya untuk mengambil data juga. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code, lalu kita menuju application, ke control, dan ke home.php. Lalu di sini kita tambahkan variabel baru, yaitu variabel Indo. Kita bikin variabel baru, bisa diikuti kodenya.
dalam kurung di sini kita akan memastikan atau membuat link yang ada di sini. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini, paste, dan di sini kita tuliskan ke. Setelah itu kita panggil window seperti itu. Lalu kita refresh template kita atau project kita, apakah terjadi error. Nah, tidak terjadi error, kita lanjutkan. Kita masuk ke home vhome.php, ada bagian layout. Nah, lalu kita akan panggil data Indonesia tadi, kita tuliskan di bagian sini, kita masukkan script. Oke. Nah, pada bagian sini kita harus memasukkan sesuai dari variabel ini. Yang pertama kita masukkan yang positif, kita copy saja di sini, kita tekan. Kemudian kita copy langsung script PHP ini, kita masukkan ke dalam sini. Masukkan di dalam sini. Kemudian kita masukkan di dalam sini. Lalu pada bagian positif ini kita ganti menjadi sembuh, karena di sini foto sembuh. Kita copy saja langsung. Lalu pada bagian meninggal kita pastekan juga. Paste di bagian sini. Kemudian untuk kata sembuh ini kita ganti menjadi meninggal sesuai variabel yang ada di sini. Kemudian untuk angka-angka yang ada di sini kita hapus saja. Untuk menghapus datanya kita hapus saja langsung. Lalu kita refresh tempat kita, maka angka 12124 ini pada sini berubah sesuai data yang ada pada kawal corona. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke template kita untuk mengambil bagian yang ada pada template kita. Kita copy saja URL, lalu kita masuk ke bagian template. Kemudian kita masuk ke UI element, lalu kita masuk ke panel envelopes. Nah, di sini kita boleh gunakan macam-macam, yang mana saja bisa digunakan nantinya. Kita copy dulu ini kata ini, lalu kita klik kanan dan kita lihat sumber halaman. Nah, kemudian untuk mempercepat pencarian yang ingin kita lakukan,
kita Ctrl V, Ctrl F, lalu kita pastekan. Nah, yang mana ini merupakan coding untuk membuat kotak yang ada tadi. Lalu kita paste saja mulai 256 sampai sampai 268 kita copy, lalu kita letakkan di bagian vHome pada bagian bawah. Kemudian kita refresh, maka tampilannya akan muncul nantinya di sini. Nah, ini tadi kita ambil dari template kita tadi. Kemudian kita akan menghapus dulu lorem ipsum ini. Caranya kita kembali ke text editor, lalu kita copy saja, kita delete saja langsung. Kita refresh. Akan hilang. Selanjutnya kita akan mengatur lebar kotak ini. Langsung saja kita atur, kita copy saja yang ini, kita copy, kita taruh di bagian sini. Nah, 4-nya kita ganti 12, kita refresh. Nah, maka tampilan kotaknya akan seperti itu. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel di bagian dalam sini nanti. Caranya kita masuk ke bagian editor, lalu kita tuliskan script pada baris ke ininya primary panelnya kita ganti terlebih dahulu dengan kata yang ada pada web ini. Kita copy saja langsung. Lalu kita taruh di bagian sini pada baris 52. Lalu kita refresh. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah tabel. Ya, langsung saja kita tulis bagian sini. Teman-teman bisa mengikuti script yang ada di sini. Nah, lalu di bagian sini kita tambahkan body. Nah, di sini nantinya kita akan memanggil data-data untuk provinsi atau data-data kasus COVID-19. Sudah kita ketikkan seperti ini, kita refresh dulu halaman web kita. Nah, seperti itu. Lalu kita atur tabelnya. Kita
kita atur tabelnya di bagian sini. Lalu jangan lupa disimpan. Setelah disimpan kita refresh. Nah, maka akan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel-tabel ini. Caranya bisa dilihat. Kita masuk ke text editor, kita kembali ke home PHP, lalu kita akan membuat variabel baru. Kita copy saja di sini. Kita akan buat variabel provinsi, yang mana linknya akan kita ganti yang menuju ke provinsi. Lalu linknya kita ambil pada halaman kawal corona tadi. Nah, di bagian sini nih kita akan mengambil link yang ada di sini, kita copy saja, lalu kita pastekan di bagian sini. Kemudian kita bikin juga di sini, sesuaikan dengan nama variabelnya harus sama. Kemudian kita masuk ke vhome.php nya, lalu kita panggil di bagian sini. Kita masukkan scriptnya. Kita masukkan scriptnya seperti pada video saya ini. Kita bikin dulu variabel nomor untuk nomor nanti. Bisa dilihat sini, kita masukkan script PHP. Variabel nomor. Nah, page. Oh, di sini kurang di sini. Lalu kita masukkan tutup kurungnya pada bagian sini. Di bawah sini kita masukkan tutup kurung untuk yang ini. Untuk awal kita lagi script PHP. Nah, sudah. Kemudian kita panggil di bagian sini. Nomor, kemudian kita panggil juga value. Nah, di bagian kurung sini kita akan panggil atribut. Kita panggil, kita copy paste saja. Lalu kita bikin lagi. Di sini kita sesuaikan yang pertama provinsi. Kita copy paste. Lalu kita kopikan pada bagian sini.
Setelah itu kita copy saja langsung, kita masukkan ke bagian bawahnya, kita copy bagian sini. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu untuk memasukkan data sesuai atributnya. Setelah provinsi ada positif, di sini kasus posi kita masukkan, kemudian ada kasus sembuh, lalu yang terakhir ada kasus meninggal. Jangan lupa disimpan. Setelah sudah seperti ini, lalu kita refresh halaman kita. Apakah datanya akan muncul seperti yang ada pada kawal corona? Nah, datanya sudah muncul. Kemudian kita akan mengatur tabelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke text editor lagi untuk mengedit tabelnya. Masuk, maaf, bagian sini seharusnya kita menggunakan TH bukan TD. Saya ubah terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu saya akan mengedit tabelnya, bisa dilihat, bisa diikuti. Copy saja, kita taruh bagian sini. Untuk ini kita jadi 100. Kemudian disimpan, jangan lupa disimpan, lalu kita refresh halaman web kita. Nah, sudah. Selanjutnya kita edit lagi untuk datanya. Kita edit di bagian sini juga. Kasus, oh gak ada, sorry, kita lihat ini, maaf. Nah, sudah ada. Lalu kita edit lagi untuk datanya. Kita edit pada bagian sini untuk kasus yang pertama. Kita copy saja. Tapi kita edit di bagian sini juga. Setelah itu jangan lupa disimpan, lalu kita refresh halaman web kita. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menghilangkan panel footer ini karena kita tidak memakai panel footer. Kita pakai maaf, kita tidak memakainya. Kita hapus saja di bagian sini,
dari baris 79 sampai 82. Ya, 82 hapus, lalu kita refresh. Nah, sudah selesai. Mungkin hanya ini pembahasan pada video ini, yaitu menampilkan data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, untuk video selanjutnya teman-teman pantau terus di channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.